Oke, oke, kita mulai. Oke. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita dari kelompok 6 dengan objek audit T yaitu Essence. Nah, dengan anggota Zevan Ricardo, Maria Abisab, dan saya Isra Amin. Nah, oke, next. Di sini kita akan uh, menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada overview essence, dan yang kedua ada point from executive summary, lalu ada finding, tampilan konsumen, audit response, dan conclusion. Oke, bisa di next. Nah, next, the overview essence sendiri. Nah, Essence berada di lokasi Ayara Food Court, Jalan Sudirman, nomor 40, Kota Baru, Yogyakarta, untuk tanggal berdiri 15 Agustus 2020. Sejarah dari Essence sendiri yaitu dulu Essence berdiri di EB Cafe atau salah satu tempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, karena pandemi ini sementara berhenti terlebih dahulu dan melanjutkan di Ayara Food Court mulai sekitar 15 Oktober 2020. Nah, untuk tagline dari Essence sendiri yaitu Deliciousness in Box dan memiliki tujuan usaha. Yang pertama, varian produk yang menarik, lalu menjadi respon terbaik di Yogyakarta, dan yang terakhir menggunakan bahan organik. Nah, next. Untuk struktur organisasi sendiri ada 4 board of director. Yang pertama ada bagian operasional yang dipegang oleh Arkan yang memiliki 5 karyawan. Nah, karyawan ini yaitu terdiri dari kitchen atau koki. Nah, selanjutnya ada Andika yang memegang bagian keuangan. Lalu ada marketing, Septika, dan pembelian Yasinta. Oke, next. Nah, untuk produk Essence sendiri ada 2 produk dan 2 sambal, yaitu ada ayam dan cumi dengan varian sambal ada 2, yaitu salted eggs dan sambal mata. Oke, bisa di next. Nah, untuk point from executive summary, next. Nah, kenapa memilih Essence? Yaitu pemilik dari Essence sendiri yaitu salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan karena awalnya Essence ini berdiri di FEB UGM, lalu pindah ke Ayara karena pandemi. Nah, maka dari itu karena pandemi ini Essence memiliki resiko yang lebih tinggi, maka dari itu kita ingin atau memilih Essence sebagai objek auditnya. Nah, untuk defisiensinya ada 3, yaitu belum adanya visi misi yang secara tertulis, lalu ada penerapan protokol kesehatan yang masih kurang, dan yang ketiga ada belum adanya perikatan pekerja. Nah, untuk prosedur yang kita lakukan ada 5, yaitu yang pertama inquiry, observation, physical inspection, document inspection, dan performance. Nah, masih banyak kekurangan kendalian internal dalam hal POSO dan good corporate governance dalam Essence tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian yang ketiga kami akan menjelaskan mengenai findings. Next. Oke, jadi ini ada ringkasan dari finding sheets yang kami bagi menjadi 3, yaitu bagian apresiasi, berisiko pengendalian internal, dan berisiko kepuasan, kenyamanan, keamanan. Dari apresiasi kami bagi menjadi 3 poin yang harus kami apresiasi, yaitu Essence telah dilengkapi alat pemadam kebakaran yang memadai, lokasi parkir Essence telah dijaga dengan baik, dan bagian depan Essence selalu dijaga kebersihannya. Lalu berisiko pengendalian internal, yaitu Essence memiliki pernyataan tertulis mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi, evaluasi kinerja mingguan, nilai integritas, flowchart pekerjaan, perikatan kerja, dan karyawan. Essence belum
belum mengimplementasikan komponen pengendalian KOSO. Lalu bagian yang ketiga, berisiko kepuasan kenyamanan dan keamanan. Pembuatan produk yang terlalu lama, Essence belum menyediakan kotak saran, dan Essence belum mengarahkan pelanggan untuk cuci tangan sebagai protokol kesehatan COVID-19. Next. Di bagian pertama, kami menemukan temuan dari proses inquiry, yaitu manajemen Essence memiliki pernyataan tertulis mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi, evaluasi kinerja mingguan, nilai integritas flowchart pekerjaan, perikatan kerja dengan karyawan. Jika kami memberikan rekomendasi pada Essence, yaitu perlu membuat pernyataan tertulis mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi, evaluasi kinerja mingguan, nilai integritas, proses pekerjaan, perikatan kerja dengan karyawan, tidak peduli besar atau kecil organisasi karena menyangkut tata kelola organisasi yang baik. Next. Lalu bagian yang kedua, pelanggan mengeluhkan waktu penyajian yang dirasa terlalu lama. Rekomendasi dari kami, Essence perlu membuat standar operasional prosedur atau standar kecepatan penyajian makanan ke tangan konsumen dengan ideal. Ideal dengan maksud ketika sepi tidak dirasa terlalu lama, namun ketika ramai bisa mengakomodir permintaan konsumen. Next. Bagian yang ketiga, Essence perlu memberikan kotak kritik untuk input saran dan kritik dari pelanggan. Rekomendasi dari kami yaitu Essence perlu melakukan pengadaan kotak kritik. Hal ini bertujuan untuk dapat menampung kritik dan saran konsumen agar Essence dapat menjadi lebih baik. Next. Lalu findings yang selanjutnya, setelah kami melakukan performance, kami menemukan temuan yaitu Essence belum mengarahkan pelanggan untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Sehingga rekomendasi dari kami yaitu Essence perlu protokol kesehatan yang ketat untuk memitigasi risiko kesehatan, khususnya COVID-19. Next. Lalu finding selanjutnya yaitu Essence telah bersama penyedia food court telah menyediakan lahan parkir yang luas beserta penjaga parkir, dilengkapi alat pemadam kebakaran yang memadai dan kebersihan yang selalu dijaga. Rekomendasi dari kami yaitu tidak ada rekomendasi karena Essence dan penyedia food court telah melakukan pengendalian internal dengan baik. Namun ada catatan dari kami yaitu Essence dapat secara berkala melakukan pelatihan pemadaman api sehingga ketika kejadian kebakaran terjadi, karyawan Essence bisa melakukan pengendalian api dengan baik dan benar. Next. Yaitu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai lampiran konsumen. Next. Jadi rangkuman hasil survei konsumen ada 7, yaitu sebagian konsumen berminat dan puas dengan produk yang ditawarkan dengan Essence. Sebagian besar konsumen menjawab setuju bahwa kemasan tetap dalam kondisi baik ketika proses penyajian. Kebersihan dan sangat dijaga oleh pemilik. Dilihat dari bukti survei konsumen menjawab setuju. Karyawan Essence juga berperilaku ramah dan sopan menurut hasil survei konsumen. Protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik, dilihat dengan adanya peraturan tempat cuci tangan dan tanda jaga jarak. Namun dari catatan dari kami, dari karyawan itu sendiri belum memberikan tata cara yang baik untuk melakukan pembelian, seperti melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Lalu rasa dan porsi yang diberikan oleh Essence sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu sebagian besar konsumen ingin membeli produk Essence kembali. Next. Lalu audit resource akan dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit respon. Setelah kami, para auditor, mengirimkan temuan-temuan hasil audit kepada auditi, kami menemukan bahwa kekurangan Essence secara good corporate governance cukup serius. Namun di sisi lain, sudah ada beberapa pengendalian internal, contohnya adanya penjaga parkir dan alat pemadaman kebakaran. Kemudian tanggapan dari auditi tentang Essence adalah karena usaha ini masih tergolong mikro, maka masih dirasa belum perlu. Namun, auditor menyarankan dengan sangat kepada auditi untuk melakukan good corporate governance dengan baik, karena jika Essence ingin berkembang menjadi organisasi atau usaha yang lebih besar lagi, good corporate governance sangat diperlukan. Kesimpulan dari hasil audit kami adalah pengendalian internal Essence masih banyak sekali kekurangan dan kurang efektif, baik menurut standar KOSO ataupun good corporate governance. Walaupun demikian, masih perlu banyak perhatian khusus terkait defisiensi yang menyangkut good corporate governance Essence. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.